Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marpira Yansa. Saya adalah dosen pada program studi seni kuliner di Politeknik Pariwisata Palembang, salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sebagai dosen, saya bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang sejak tahun 2018. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Hygiene, Sanitasi, dan Keselamatan Kerja. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi semester 1 dengan bobot 2 SKS. Adapun CPL pada mata kuliah ini adalah 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 3. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 4. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 6. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara pengembangan dan memperbaharui pengetahuan dalam pelaksanaan tugas bidang kesehatan dan keselamatan kerja. 7. Menguasai fungsi dan kegunaan alat dapur sesuai dengan keperluan dan proses pengolahan makanan, mengidentifikasi, menggunakan, menyimpan, dan merawat peralatan pengolahan masakan. 8. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara membaca dan menerjemahkan instruksi dasar, arah, dan atau diagram dalam pelaksanaan tugas bidang kesehatan dan keselamatan kerja. 9. Menguasai konsep penyimpanan bahan baku dan olahan. 10. Menguasai konsep teoritis tentang tata cara pengembangan dan memperbaharui pengetahuan tentang konsep hospitalitas dan pelayanan prima secara mendalam pada kesehatan dan keselamatan kerja. 11. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas terukur. 12. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya dengan didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif serta bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 13. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, kerjasama di dalam maupun di luarnya. 14. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 15. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. Adapun mata kuliah Hygiene, Sanitasi, dan Keselamatan Kerja memiliki 6 capaian pembelajaran, yaitu 1. Mampu melaksanakan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja. 2. Mampu menyediakan pertolongan pertama. 3. Mampu mengikuti prosedur kebersihan di tempat kerja. 4. Mampu membersihkan dan memelihara peralatan dan perlengkapan dapur. 5. Mampu melaksanakan standar prosedur penanganan bahan makanan. 6. Mampu menyiapkan dan menyimpan makanan secara aman dan higienis. Mata kuliah ini akan mempelajari standar prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, penyediaan pertolongan pertama, prosedur kebersihan di tempat kerja,
membersihkan dan memelihara peralatan dan perlengkapan dapur, penanganan bahan pangan, menyiapkan dan menyimpan makanan secara aman dan higienis. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini mencakup ceramah atau presentasi oleh dosen, diskusi personal maupun diskusi kelompok, dan problem based learning dengan sistem pembelajaran dilaksanakan di ruang kelas, tatap muka, dan juga di lab praktik. Pada setiap akhir pertemuan, diberikan kesempatan untuk bertanya dan mempersiapkan materi ajar untuk pertemuan berikutnya. Bobot penilaian mata kuliah ini dilakukan dengan pembagian berikut, yaitu 10% nilai harian, 10% nilai tugas, 30% nilai ujian tengah semester, dan 50% nilai ujian akhir semester. Selanjutnya, bagaimana saya menyampaikan materi pada mata kuliah Hygiene Sanitasi dan Keselamatan Kerja akan disampaikan dalam video micro teaching berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Nah, di hari ini ya kelihatan nampak berbeda pembelajaran kita karena hari ini pembelajaran kita direkam ya. Ini guna untuk ya salah satu syarat penyelesaian sertifikasi dosen saya ya, kedosenan. Nggak apa-apa ya kita rekod ya, kita rekam ya. Aman ya? Aman. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke materi ya, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diserap dan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai? Baik, teman-teman semua, ya. Ketemu lagi kita di mata kuliah Hygiene, Sanitasi, dan Keselamatan Kerja, atau yang sering kita singkat, kita sebut yaitu HSK. Ya. Yang dimana ya mata kuliah ini untuk mata kuliah semester 1 ya. Nah, pada mata kuliah ini kita ketemu di pertemuan yang ke-6. Tentunya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja. Barangkali dari teman-teman ada yang masih ingat. Coba tunjuk tangan. Apa pertemuan sebelumnya? Oke, Said. Ya, Pak. Pada pertemuan yang lalu, kita itu membahas tentang gimana cara menjaga kebersihan di tempat kerja sesuai SOP yang ada. Oke, good. Yang lain? Boleh? Hand raise? Oke, Anissa? Menjaga sesuai SOP yang ada dan meliputi di dalamnya itu kebersihan bahan baku, pengolahan makanan, dan menyimpan makanan dengan tepat. Oke, bagus sekali ya. Artinya masih ingat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi betul, pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi kita, yaitu menangani kebersihan di tempat area kerja. Di mana area kerja kita? Yaitu di bagian dapur, kitchen ya. Yaitu yang meliputi apa saja pembahasan kita kemarin, yaitu tentang kebersihan bahan baku. Ya, bagaimana cara kita membersihkan ya bahan-bahan yang akan kita olah. Kemudian pengolahan makanan. Ya, produk makanan yang kita olah itu ya kita sudah pelajari kemarin. Lalu penyimpanan makanan yang tepat. Ya, supaya apa? Makanannya awet, baik, lalu enak untuk dikonsumsi, aman untuk dikonsumsi. Oke? Paham ya? Oke, selanjutnya hari ini topik pertemuan ke-6 kita yaitu membahas tentang membersihkan area dapur dan merawat peralatan serta perlengkapan dapur. Adapun capaian mata kuliah pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu menjelaskan konsep kebersihan area dapur. Ya, lalu mengidentifikasi area dapur yang memerlukan pembersihan secara menyeluruh.
Lalu melakukan perawatan pada peralatan dapur. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran. Ya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu menjelaskan pentingnya kebersihan di area dapur. Seberapa penting sih ya kita menjaga daerah dapur ini? Ya. Lalu menggunakan alat dan bahan pembersih yang tepat. Lalu melakukan sanitasi area kerja, lalu merawat peralatan dapur sesuai jenis bahannya, lalu menyusun jadwal pembersihan atau cleaning schedule. Ya, membuat jadwal untuk pembersihannya. Nah, di sini kita akan yang pertama bahas dulu pengertian kebersihan area dapur. Ya. Ada yang bisa membaca? Haji, boleh bacakan? Pengertian kebersihan area dapur. Kebersihan area dapur adalah kegiatan membersihkan seluruh area kerja dari debu, lemak, sisa makanan, mikroorganisme, dan kotoran lainnya, sehingga dapur menjadi aman, nyaman, dan memenuhi standar keamanan pangan. Oke, ya. Kebersihan area dapur yaitu suatu kegiatan ya yang kita lakukan bersama-sama ya di area dapur dengan di area kerja dari debu. Tahu debu ya? Yang biasa kadang di lantai, kadang menempel juga di bagian tertentu ya, di rak kadang-kadang ya. Dan juga ada lemak. Tahu lemak ya? Lemak itu yang dihasilkan dari olahan biasanya minyak. Oke. Lalu sisa makanan ya, sisa makanan yang tidak habis ya, lalu mikroorganisme dan kotoran lainnya sehingga dapur menjadi aman, nyaman dan memenuhi standar keamanan pangan. Ya. Di sini kebersihan dapur merupakan bagian penting dari sistem keamanan pangan karena berpengaruh langsung terhadap mutu makanan dan kesehatan konsumen. Arti ini nih bagian sangat penting. Ya. Ini akan berhadapan dengan mutu makanan yang kita buat, kualitas makanan yang kita sajikan, lalu dinikmati ya oleh orang lain, entah itu konsumen. Ya. Dan pada akhirnya itu akan berdampak kepada hasilnya itu, yaitu ya kalau misalnya tidak aman, maka yang mengkonsumsinya itu akan mengalami yang terjadinya keracunan makanan. Itu yang harus kita hindari. Ya. Lanjut. Pentingnya kebersihan dapur ya, menjamin keamanan pangan, lalu mencegah kontaminasi makanan, mengurangi resiko keracunan makanan, menjaga kualitas makanan, lalu meningkatkan citra usaha kuliner. Nah, ini seberapa penting ya kita menjaga kebersihan dapur ini untuk tadi menjawab semua yang ada di sini. Oke? Kita lanjut. Nah, di sini apa saja yang termasuk dalam area dapur? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Cecil. Salah satunya yaitu preparation area atau area persiapan. Oke, area persiapan. Ada yang lain yang bisa menjawab? Oke, Alan. Salah satunya itu ada area memasak dan area gudang bahan makanan. Oke, good. Bagus jawabannya. Tepat semua. Tepuk tangan. Sekarang kita lihat di sini ya pembahasannya. Yang menjadi area dapur yang harus dibersihkan, yaitu kita kategorikan ada menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kategori. Bagian areanya. Ya. Yang pertama yaitu area persiapan. Ini yang bisa kita katakan kalau kita lihat di putus ini. Ya, area prepare. Sebelum kita mengolah, memasak makanan, tentu kita bersihkan dulu, pastikan semua tidak ada yang tersisa di atas. Biasanya kita kalau di kitchen itu
untuk area persiapan itu adalah di bagian walking table. Betul ya? Ya, di walking table-nya pastikan di situ dalam kondisi yang aman. Ya, yang bersih. Tidak ada sisa makanan, tidak ada lemak di situ. Ya. Lalu area memasak yang kedua. Area memasak di mana? Di dekat stove, ya. Di area memasak ada kompor di situ. Ya, nah di sini memang sering terjadi tadi ketumpahan minyak kadang. Sisa-sisa makanan yang kita olah, yang kita masak, ketumpahan di situ. Sering terjadi apa di situ? Banyak kotoran. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus kita untuk kita bersihkan. Ya, jangan langsung kita datang ke area dapur langsung untuk mengolah makanan, langsung memegang peralatan. Ya, tentunya pahami dulu alur SOP yang harus kita ketahui sebelum kita mengolah makanan. Nah, ini tadi ya, kita pentingnya untuk membersihkan di area tertentu. Lalu yang berikutnya, area penyajian. Ya, setelah dimasak, diolah, tentu disajikan. Ya, platingan, di plating. Oke. Kemudian area pencucian. Ini sangat penting juga. Ya, area pencucian, membersihkan. Ya, apa peralatan yang kotor? Contoh misalnya cutlery, ya, menggunakan apa kita mencucinya? Nanti kita bahas di materi yang berikutnya. Lalu gudang bahan makanan atau store ya. Ini foto salah satu store-nya. Lalu bagian lantai ini sangat berbahaya sekali kalau sampai kotor ya, karena tadi kita bisa terjadi kecelakaan kerja apabila yang ini kita abaikan. Lalu bagian dinding tidak kalah penting ya, area dinding sekitar kita lihat ventilasi udara, lalu bagian langit-langit atau di atas bagian plafon. Itu ya. Jenis kotoran di dapur, ini kita harus ketahui ya beberapa jenis-jenisnya. Itu ada yang namanya lemak, tadi yang dihasilkan dari sisa makanan ya, dari minyak. Lalu ada minyak ya hasil kita mungkin menggoreng di situ ya. Lalu bagian debu, ada bagian kerak, ini yang kadang-kadang tidak terlihat tapi nampak di bagian bawah, gitu ya. Lalu ada jamur, lalu sisa makanan dan bagian karat-karat yang lainnya karena jarang dibersihkan tadi, ya. Ini catatannya, setiap jenis kotoran memerlukan teknik dan bahan pembersih yang berbeda. Dari keseluruhan ini dengan ada pembersihnya, chemicalnya yang berbeda-beda. Nanti kita bahas lagi. Oke, berikutnya. Ini adalah peralatan pembersih. Bisa kita lihat di sini. Sering kita jumpai, kadang-kadang di rumah pun ini ada. Ya, nggak perlu di suatu hotel, perlu di restoran. Ini pun nampak di rumah kita pun ada. Dan ini barang-barang yang tidak terlupakan ya ketika berada di kitchen ya atau di area dapur. Yang pertama ember tentunya ya. Ember, lalu ada sapu, ada dustpan atau yang untuk mengambil debu dari hasil sapuan tadi, ya. Lalu lap microfiber, lalu ada sponge, sikat scraper, lalu ada vacuum cleaner. Tentu nggak asing lagi bagi kita ini ya. Ya. Oke, ini bahan-bahan pembersih tadi. Ya, yang kita bahas di awal tadi, pakai gunakan alat pembersih sesuai. Ya. Nah, ini yang salah satunya itu deterjen. Apa itu deterjen? Ya, campuran bahan kimia sintesis untuk pembersih kotoran, lemak, noda dari permukaan. Ya. Kadang-kadang bisa juga deterjen ini kita gunakan untuk pakaian ya di rumah gitu ya. Lalu ada yang namanya degreaser ya, pembersih khusus untuk noda minyak, oli dan kerak. Itu namanya degreaser. Ada sanitizer ya. Itu untuk membunuh kuman dan bakteri yang nampaknya sudah bersih, kadang-kadang kita masih pakai sanitizer ya untuk bakteri-bakteri kuman yang kecil yang tidak nampak.
gitu ya. Lalu disinfektan untuk membunuh pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri, virus dan jamur sejenisnya, ya. Lalu glass cleaner untuk membersihkan permukaan kaca, ya, yang area kaca-kaca gitu. Lalu stainless steel cleaner untuk mengikis di bagian kerak tadi yang di bawah-bawah, ya, kadang-kadang nempel hitam bentuknya itu ya. Ini kita gunakan stainless steel cleaner ini. Jadi pentingnya kita harus mengelompokkan alat pembersih, ya, bahan pembersih ini supaya sesuai. Jangan semuanya kita pakai deterjen, gitu kan? Nah, sekarang kita sudah berada di prodi seni kuliner ini, ya, sudah masuk di menjadi mahasiswa. Sekarang kita sudah mulai memahami, gitu ya, sekitar area dapur itu apa-apa saja, termasuklah alat-alat pembersih dan bahan pembersihnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjut. Penggunaan APD. Apa APD itu? Alat pelindung diri, ya. Ini bisa kita lihat. Itu ada sarung tangan, masker, apron khusus, ya, untuk membersihkan, sepatu anti slip yang tidak licin di area tertentu. Kadang masih ada sisa-sisa makanan, kita gunakan sepatu anti slip. Biasa kita gunakan sepatu apa di kitchen? Safety shoes. Oke, good. Ya, lalu kacamata pelindung. Ya, APD melindungi pekerja dari bahan kimia, air panas dan risiko terjadinya cedera. Oke, lanjut. Alur membersihkan area persiapan. Nah, ternyata ada alurnya, ya. Ya, lalu yang pertama itu kosongkan meja, ya, lalu kita buang sisa makanan, bersihkan dengan pembersih yang khusus tadi, bilas, sanitasi, lalu keringkan di bagian tersebut. Lalu berikutnya, alur membersihkan area memasak, yaitu bersihkan di daerah bagian kompor, ya, bagian oven, ya, lalu bagian tempat grill, bersihkan di fryernya, bersihkan exhaust hoodnya. Oke, lemak yang menumpuk dapat menjadi sumber bakteri dan meningkatkan risiko kebakaran. Kadang-kadang terjadi hal-hal bakaran di luar sana. Jadi apa? Kita alur dalam membersihkan area masak ini kita abaikan, gitu ya. Lalu alur membersihkan area pencucian. Itu bersihkan bak tempat cuci, bersihkan saluran air, bersihkan rak pengering, bersihkan mesin pencuci piring. Ya, lalu ada alur membersihkan lantai, dinding dan ventilasi juga, ya. Cleaning schedule, ya. Ini yang kita bahas di awal tadi. Bisa kita katakan atau kita kategorikan dalam harian yang wajib kita bersihkan adalah bagian meja kerja, kompor dan lantai. Itu yang wajib. Lalu mingguan, ya, schedule mingguannya bisa kita yang agak sedikit besar, itu chiller, freezer, exhaust. Untuk yang bulanan itu bisa kita bersihkan atau kita jadwalkan untuk membersihkan ventilasi, gudang, plafon dan lain sebagainya yang areanya lebih luas, gitu ya. Nah, ini ada pengertian peralatan dapur. Kita masuk ke perawatan dapur sekarang. Peralatan adalah kegiatan menjaga kebersihan dan kondisi alat agar tetap berfungsi optimal, aman digunakan serta memiliki umur pakai yang lebih panjang. Dengan istilah awet, ya, tidak cepat rusak. Tidak bulan depan kita beli lagi karena penggunaannya tidak atau perawatannya tidak teratur, gitu ya. Apa saja yang menjadi atau yang termasuk dalam peralatan dapur? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Vanessa? Stove, oke. Yang lain ada yang bisa bantu? Nabila? Exhaust, oke. Ya, good. Kita kelompokkan, ya, peralatan dapur berdasarkan fungsinya. Kelompoknya dari segi prepare, nama peralatan yang bisa kita
itu namanya pisau, talenan, atau baskom, parutan, timbangan ya. Lalu di bagian memasak, pengolahan itu ada kompor, oven, panci, wajan, steamer, penyajian, penyimpanan sampai peralatan listrik. Itu termasuklah blender, mixer, food processor, juicer yang menggunakan saluran listrik. Oke, teman-teman, melalui materi ini ya, teman-teman telah mempelajari pentingnya menjaga kebersihan area dapur serta melakukan perawatan terhadap peralatan dan perlengkapan dapur sesuai dengan standar hygiene dan sanitasi. Ya, kompetensi ini merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program studinya nanti. Ya, salah satunya kalian. Yaitu untuk mendukung penerapan hazard analysis critical control point atau kita singkat dengan HACCP. Ya, dalam industri jasa boga, dengan menerapkan kebersihan secara konsisten, mahasiswa tidak hanya menghasilkan makanan yang lezat saja, tetapi juga aman, sehat, dan berkualitas bagi orang lain atau konsumen. Kebersihan area dapur dan perawatan peralatan merupakan pondasi utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang higienis, aman, dan profesional. Penerapan prosedur pembersihan yang sesuai standar serta perawatan peralatan yang tidak hanya menjaga kualitas makanan, tetapi juga meningkatkan keselamatan kerja, memperpanjang umur peralatan, dan mendukung keberhasilan operasional usaha kuliner. Sebagai calon tenaga profesional di bidang seni kuliner, ya, teman-teman diharapkan mampu menerapkan prinsip hygiene sanitasi secara konsisten dalam setiap aktivitas di dapur. Ini ada istilah dapur yang bersih mencerminkan profesionalisme, sedangkan makanan yang aman merupakan tanggung jawab setiap insan kuliner. Di sini juga budayakan selalu prinsip clean as you go. Ya, sering kita dengar di dapur, yaitu membersihkan area kerja selama proses memasak berlangsung. Kebiasaan ini akan menciptakan dapur yang lebih aman, efisien, dan menghasilkan makanan yang berkualitas. Keberhasilan adalah langkah pertama menuju kualitas, keamanan pangan, dan profesionalisme dalam dunia kuliner. Sampai di sini, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Nanti di pembahasan atau materi selanjutnya, ya, teman-teman bisa buka buku ajar dan modul ya yang berkaitan dengan bagaimana cara melakukan perawatan dapur dan area kerja. Lalu bagaimana cara menangani pengelolaan limbah dan kebutuhan dalam pencuciannya. Oke, ini ada kata terakhir. Mari kita jadikan kebersihan sebagai budaya kerja. Karena dapur yang bersih menghasilkan makanan yang aman, berkualitas, dan mencerminkan profesionalisme seorang insan kuliner. Terima kasih. Keep your kitchen clean, keep your food safe. Demikian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Demikian video micro teaching pada mata kuliah Hygiene, Sanitasi, dan Keselamatan Kerja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.